Nah, surat ini dijadikan pemenuhan syarat pendidikan oleh Wakil Presiden. Sementara fakta surat ini, suket ini secara material salah. Sama Bang Suban udahlah, berhentilah gitu-gitu, hanya membuang-buang anggaran negara sidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, warga negara Indonesia, saya melakukan upaya hukum berupa gugatan ke PT UN untuk menggugat agar surat ini dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa surat ini harus dibatalkan? Karena surat inilah yang satu-satunya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, surat ini dijadikan pemenuhan syarat pendidikan oleh Wakil Presiden. Sementara fakta surat ini, suket ini secara material salah, secara formal salah, secara kewenangan juga salah. Oleh karena itu, saya meminta untuk divonis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa surat ini tidak sah atau batal demi hukum, dan surat ini harus ditarik dari penguasaan yang bersangkutan. Itu permintaan, sehingga tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi menjadi syarat pemenuhan syarat pendidikannya, baik di pemilu tahun 2009 atau pemilu-pemilu yang lain. Itu. Nah, kira-kira itu yang saya gugat, dan tergugatnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk proses saat ini sudah sampai mana bagi yang di PT UN? Nah, di PT UN hari Senin kemarin dilakukan sidang perbaikan. Hakim meminta agar Direktorat Jenderal Pendidikan memastikan masih ada atau tidak Direktorat Jenderal ini, karena kementeriannya berubah. Itu satu. Kedua, Direktorat Jenderal juga diminta untuk menghadirkan surat keterangan yang asli ini ke pengadilan. Itu. Nah, perbaikan akan dilakukan lagi pada hari Senin depan, tanggal 8 ya. Nah, Dengan agenda apa? dengan agenda perbaikan kedua. Kelihatannya hakim merespon gugatan ini karena alasan hukumnya cukup kuat. Dasar hukum dasar hukum yang dijadikan untuk menerbitkan surat ini tidak ada. Tidak ada dasar hukumnya sama sekali, dan ini surat hanya dikeluarkan satu-satunya untuk Gibran. Gitu. Bukti-bukti apa lagi yang dibawa oleh Pak Suban Palal ke hadapan PT UN? Untuk bukti-buktinya, yang bukti mahkota ada ini, surat keterangan ini. Kedua, buku hasil karya Pak Rismon yang Gibran and the Game. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ketiga, empat, ada surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa peruntukan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri hanya dipergunakan untuk melanjutkan satuan pendidikan di dalam negeri. Itu bukti-buktinya antara lain.
kemudian nanti prosesnya sidang kedua ini membahas terkait evaluasi dari yang awal ada perbaikan atau langsung ke pokok-pokok perkara, Pak? Sidang kedua agendanya masih perbaikan, dan selanjutnya baru mengenai pokok perkara. Biasanya apa sih, Pak Haji, yang lebih ditekankan ketika proses peradilan di PT UN menyangkut hal-hal yang seperti ini? Jadi gini, kalau proses di PT UN itu sama dengan pengadilan lain. Dilihat ini, pertama dilihat formilnya dulu. Formilnya benar nggak? Kalau formilnya dirasa benar, maka dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara. Nah, pokok perkara inilah yang nantinya akan menentukan gugatan ini ditolak atau dikabulkan. Pak Haji, menurut Pak Haji, pentingnya apa sih Pak Haji untuk mengulik terkait dengan katakanlah legalitas daripada ijazah surat keterangan Iya. wakil presiden? Ini penting sekali karena ini adalah undang-undang yang menentukan bahwa syarat pendidikan itu minimum sekolah menengah alia atau SMA atau sekolah lain yang sederajat. Nah, itu ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 bahwa syarat calon presiden atau wakil presiden minimum tamat belajar, atau tamat belajar ini kita bisa maknai berijazah. Nah, itu concern saya di situ. Artinya dalam hal ini Pak Haji menganggap bahwa Pak Gibran itu belum memiliki ijazah, hanya berpegang pada surat keterangan. Nah, menurut fakta yang ada, bukan belum memiliki, tapi tidak memiliki. Gitu, itu. Makanya kapok Pak Haji, kita beberapa kali mengajukan katakanlah sengketa terhadap Wapres, ini beberapa kali sebelumnya kan sudah di pengadilan negeri pusat. Iya. Ini betul. PT UN. Saya tidak akan kapok sebelum undang-undang itu dilaksanakan secara benar oleh para penyelenggara negara. Itu. Jadi saya akan berjuang terus sampai ini ditegakkan undang-undang. Kalau undang-undangnya masih bunyi begini, maka saya akan terus. Bahkan di MK pun kami udah mengajukan uji, tapi faktanya hari Senin kemarin diputus NU pasal 169. Saya minta diautentikasi atau diklarifikasi secara faktual, tapi di NU oleh MK. Alasannya kenapa Pak? Alasannya belum tahu saya alasannya kenapa harus di NU ini. Biasanya kalau di NU itu syarat formilnya yang kurang, maka akan saya ulang di MK. Saya pelajari dulu putusannya, saya akan cermati lalu saya ulang. Karena pasal 169 itu krusial. Kalau itu nggak diautentikasi atau nggak diklarifikasi, semua orang yang nggak memenuhi syarat bisa ikut itu, bisa ikut mencalonkan. Jadi seleksinya itu di pasal itu. Tapi ternyata terdapat bukti melalui sidang KIP, bahkan ijazahnya presiden ke-7 pun nggak diklarifikasi atau tidak diautentikasi. Nah, ini berkaitan dengan pasal 169 itu. Ini juga riwayat pendidikan adalah terkait dengan pasal 169 itu. Oke, gitu. Satu lagi Pak Haji, kemarin pada saat respon di Polda Metro itu ada Pak Ade Dermawan, salah satu timnya Pak Jokowi, sekretaris Peradi Pusat juga, sekretaris jenderal. Beliau mengatakan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Haji untuk sudah fokus dengan Pak Haji pribadi aja, tidak perlu menanggapi terkait dengan masalah Gibran dan Pak Jokowi. Itu tanggapannya seperti apa? Ada pernyataan itu? Ada Pak.
video. Nah, Oh gitu. Ya, saya anggap itu karena subjektivitas dia ya. Ya biarkan aja. Tapi berjuang saya terus sampai para penyelenggara undang-undang ini yang melaksanakan undang-undang ini taat. Itu. Sama Bang Suban udahlah berhentilah gitu-gitu hanya membuang-buang anggaran negara sidang itu. Anda ajukan kemarin sidang kan NO. Jadi gini loh, sidang-sidang yang diajukan ini semua kan kalah total semua. Yang di Solo, yang di mana-mana ini sudah banyak gugatan. Yang kemudian putusannya tetap sama karena dasarnya itu ijazah gitu loh. Nah ini saya rasa itu hak Bang Suban. Tetapi jangan juga kita menggunakan hak menghabiskan anggaran negara yang percuma gitu loh. Kasihan hakim-hakim ini, mendingan hakim-hakim ini sidang yang lebih merugikan rakyat Indonesia, bukan kepentingan politik. Itu jauh lebih bagus, lebih indah kayaknya. Ya deh. Dan penggunaan anggaran itu rakyat menjadi trust atau percaya kepada pejabat baik itu hakimnya, baik itu jaksanya, baik itu kepolisiannya. Kalau itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Saya tambahkan satu hal, bahwa kenapa Bapak Insinyur Joko Widodo ini adalah kepentingan rakyat? Karena dia mantan pemimpin kita. Yang kedua, Mas Gibran itu wapres. Jadi ketika persoalan-persoalan ada yang tidak clear, kita harus clearkan. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin kita gitu loh. Nah, kalau seperti Pak Surya, udahlah, aduh ini nggak jelas ini, gugatan-gugatan itu nggak jelas itu. Ya, jadi saya cuma mengingatkan Bang Suban buang energi. Kasihan udah tua pakai tongkat gitu kan di hadir-hadir itu capek loh ya kan. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan?